Beberapa pekan belakangan, di Indonesia khususnya kota Jakarta seolah tak ada hari tanpa turun hujan. Ya, sejak Desember kita memang sudah memasuki musim penghujan atau musim basah, yakni sebuah musim di mana diikuti dengan ciri meningkatnya curah hujan di suatu wilayah dibandingkan biasanya dalam jangka waktu tertentu secara tetap. Musim hujan sendiri hanya dikenal di wilayah dengan iklim tropis. Secara teknis, meteorologi musim hujan dianggap mulai terjadi apabila curah hujan dalam 3 dasarian berturut-turut telah melebihi 100 mm per meter persegi per dasarian dan berlanjut terus. Pada daerah tropis, musim hujan bergantian dengan musim kemarau atau musim kering dan sangat dipengaruhi oleh pergerakan semu matahari tahunan. Pergerakan matahari mengubah peta suhu udara, permukaan tanah, dan samudra. Pada gilirannya, perbedaan suhu akan mengubah konsentrasi uap air di udara. Biasanya musim hujan terjadi pada bagian bumi yang tengah mengalami posisi zenit atau peredaran semu matahari. Dan mengutip dari sebuah situs nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, puncak hujan di Indonesia terjadi di bulan Januari dan Februari ini. Itu artinya di wilayah-wilayah tertentu termasuk di Jakarta, kita akan melihat genangan air di mana-mana, dari yang rendah, sedang, hingga menenggelamkan lantai dasar sebuah rumah, akan menjadi pemandangan yang biasa kala hujan tak berhenti-henti dalam waktu beberapa jam. Ya, Jakarta memang masuk dalam salah satu ibu kota negara di Asia yang selalu dihadapkan dengan masalah banjir. Bahkan beberapa tahun terakhir, siklus banjir tak lagi dapat diprediksi. Tak hanya Jakarta, beberapa ibu kota negara lain di Asia ternyata juga memiliki masalah yang sama, bahkan ada yang lebih buruk. Mulai dari banjir yang sangat parah, penyakit-penyakit yang mengintainya, dan hingga kematian yang mengintai karena efek banjir tersebut. Kota-kota manakah itu? Berikut informasinya. Ibu kota negara pertama yang nyaris selalu dihadapkan dengan masalah banjir adalah Beijing. Pada tahun 2012 lalu, Tiongkok berkabung, khususnya di ibu kota negara Beijing. Sedikitnya 37 orang tewas akibat banjir yang dipicu oleh hujan deras. Warga Beijing melayangkan protes keras karena otoritas setempat, dalam hal ini pemerintah kota, yang tidak mengeluarkan peringatan mengenai ancaman banjir. Warga juga marah atas kegagalan sistem drainase di ibu kota Tiongkok tersebut. Banjir yang terjadi tersebut disebabkan oleh hujan deras yang turun terus-menerus dalam sehari. Hal ini disebut-sebut sebagai hujan terparah yang pernah mengguyur Beijing dalam kurun waktu 60 tahun lebih. Bukan hanya menelan 37 korban jiwa, 7 orang lainnya dinyatakan hilang dan belum ditemukan sampai saat ini. Bahkan banjir Beijing ini juga tercatat dalam 5 bencana banjir terbesar di tahun 2012 dan mengakibatkan 8.200 rumah rusak, 79 orang meninggal dunia, dan 57.000 warga mengungsi. Hujan lebat yang berkepanjangan di wilayah Jammu dan Kashmir, India telah menyebabkan banjir bandang dan memberikan dampak buruk bagi masyarakat di Provinsi Srinagar dan sekitarnya. Banjir bandang yang dinyatakan sebagai bencana nasional oleh Perdana Menteri India Narendra Modi pada tanggal 7 September 2014 ini merenggut korban jiwa sebanyak 420 orang. Yang lebih memprihatinkan, penduduk setempat merasa tidak diperhatikan karena tidak adanya peringatan dari kantor perkiraan cuaca. Media cetak India memberitakan banjir telah mulai surut di beberapa wilayah pada tanggal 11 September 2014 dan kondisi tersebut pun mulai memudahkan proses evakuasi meski harus dilakukan melalui jalur udara karena rusaknya akses perjalanan darat. Bukan itu saja, jaringan komunikasi juga masih terputus dikarenakan banyak peralatan komunikasi dari provider telekomunikasi yang terendam air. Sementara itu pada Juni tahun 2013, banjir yang melanda ibu kota India dan beberapa wilayah di India Utara merenggut nyawa hingga 700 orang dan lebih dari 10.000 warga yang diungsikan.
Pada tahun 2012, negeri Gajah Putih Thailand khususnya Bangkok mengalami curah hujan yang cukup tinggi dan disertai badai tropis Nokten. Badai tropis Nokten adalah pusaran angin tertutup pada suatu wilayah bertekanan udara rendah. Kekuatan angin yang terjadi pada badai tropis ini dapat mencapai kecepatan lebih dari 128 km per jam. Dengan jangkauan lebih dari 200 km dan berlangsung selama beberapa hari hingga lebih dari 1 minggu. Badai yang menyebabkan banjir tersebut mengakibatkan sebagian besar wilayah Bangkok tergenang air hujan dengan korban jiwa meninggal mencapai 815 orang. Sementara itu, setahun sebelumnya banjir juga telah merendam sebagian besar kawasan industri di Bangkok, lapangan terbang Don Muang, dan merenggut 800 korban jiwa. Tahun 2009 lalu, sebuah kejadian mencekam terjadi di Manila, Filipina. Angin topan Parma atau pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan Khatulistiwa, meluluh lantahkan kota. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Karena topan yang disertai hujan deras ini, kota Manila dilanda banjir hingga menewaskan sekitar 540 penduduk sana. Sementara itu, sekitar 3 juta orang terpaksa diungsikan dari bencana banjir tersebut. Kemudian pada tahun 2014 lalu, topan Kalmaegi kembali menyerang Manila. Kali ini topan ini bukan hanya membawa angin kencang, namun juga membawa curah hujan yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan banjir dengan ketinggian hingga leher orang dewasa atau setinggi 1-2 meter. Akibat dari banjir tersebut, puluhan orang meninggal dan ribuan warga lainnya harus mengungsi. Dan pemirsa, itulah tadi beberapa ibu kota negara di Asia yang selalu langganan terkena bencana banjir. Kesadaran kita sebagai warga masyarakat seharusnya lebih memperhatikan kebersihan sarana dan prasarana umum yang bisa kita mulai dari cara kita membuang sampah pada tempatnya. Semoga informasi ini dapat menyadarkan kita dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita.